Ya, halo, selamat sore, sahabat Sabda semua. Terima kasih ya karena saya ngomong sore ya. Ya, selamat siang deh, karena biasanya kita kenal Ilsa itu mulainya pukul 4 sore, tapi sekarang kita mau mulai lebih awal pada pukul 2 siang. Mungkin pada pukul 2 siang rekan-rekan yang lain bisa lebih available ya untuk bisa join barengan dengan Sabda untuk kita ngobrol-ngobrol bareng nih tentang banyak hal seputar pelayanan Sabda atau tentang mitra-mitra Sabda maupun pelayanan-pelayanan lain terkait dengan pelayanan digital di Indonesia. Oke, sekali lagi saya ucapkan selamat bergabung buat rekan-rekan yang saat ini sudah join. Hari ini akan kita melanjutkan dari sharing dari mereka yang pernah magang di Yayasan Lembaga Sabda. Ya, emangnya kalau magang di Yayasan Lembaga Sabda itu ngapain aja sih? Apakah sekedar kerja atau gimana gitu ya? Pastinya enggak, karena terlalu banyak cerita yang dimiliki oleh teman-teman magang biasanya. Jadi eh, hari ini kita akan mendengar, kalau 2 minggu lalu kita sudah dengar dari Nodas namanya. Hari ini kita mau dengar dari siapa nih? Ya, dari rekan saya. Sebentar lagi akan saya invite dulu untuk rekan saya yang akan bergabung pada siang hari ini. Ya, ada rekan saya yang kalau dulu tuh saya panggilnya Gaby. Ada siang hari ini. Iya. Nah, puji Tuhan. Halo, Gaby. Halo semuanya, halo Bu Evi. Iya, puji Tuhan. Oke, mungkin bagi teman-teman yang baru aja join, baru aja gabung, baru pertama kali mengikuti acara Kenal Ilsa yang diselenggarakan di Instagram Live Sabda Ilsa ya setiap hari Senin dua kali dalam 1 bulan. Kenal Ilsa itu adalah program di mana kami bisa berbincang-bincang ngobrol dengan para sahabat Sabda melalui Instagram Live dan topiknya itu setiap bulan berganti-ganti. Nah, pada bulan Mei ini ya karena ini ada katanya kan bulan pendidikan ya. Jadi kita ngangkat nih staf-staf yang pernah magang ya karena dia itu dari kampus karena ada tugas belajar dari kampus untuk bisa mereka magang di Sabda dan ceritanya tuh bukan hanya kerja eh, rutin setiap hari tapi ada banyak cerita terutama tentang kebaikan Tuhan selama teman-teman magang di Sabda. Kamu udah siap cerita-ceritamu gitu? Sudah aman. Nah, semangat ya. Oke, baik. Ya, kita mau doa pembukaan dulu ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah Bapa yang Maha Kasih, kami sungguh bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena pada siang hari ini bersama dengan Gedi, kami akan mendengar banyak sharing tentang pengalamannya ketika dia magang di Sabda, dan juga Tuhan terutama tentang sharing tentang Engkau dalam campur tanganmu selama Gaby dan juga teman-teman yang lain magang di Sabda ini kiranya juga menjadi berkat bagi teman-teman yang hadir pada siang hari ini. Terima kasih ya Tuhan, di dalam namamu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, Gap, ini ya. Nah, sebelum kamu sharing, mendingan kamu kenalin diri kamu dulu deh kepada teman-teman yang udah hadir pada siang hari ini, ya. Kenalin apa aja yang kamu kenalin tentang dirimu. Ucapkan gigi. Oke, terima kasih Bu Evi dan rekan-rekan Sabda untuk kesempatannya siang hari ini. Perkenalkan, nama saya Gabriel Gilang Pratama. Biasa rekan-rekan Sabda manggil saya Gaby. Saat ini saya mahasiswa S2 di STB saat malam dan akan mengambil konsentrasi di misi dan pertumbuhan gereja. Saya aslinya dari Samarinda, Kalimantan Timur, dan jadi sudah ada di Malang ini kurang lebih 2 tahun gitu ya. Dan sebelumnya juga saya sempat kuliah juga di S1 di UPSW di Salatiga gitu ya. Jadi ketika magang itu saya masih mahasiswa S1 di UPSW. Oke, iya, thank you, Gibi ya. Oke, Gibi, tadi kan kamu bilang apa tadi? Domisili Samarinda, lalu sekarang kamu jadi mahasiswa di SDT Saat. Iya ya, betul. Nah, jadi penasaran, mungkin teman-teman di rumah jadi pengen tahu gimana ceritanya dan kapan pertama kali tuh kamu magang di Sabda, masih ingat nggak? Apakah memang kamu dulu magang sebagai mahasiswa Saat atau gimana? Oke, oke. Iya, jadi tadi saya sempat sebut ya kalau sebelumnya saya S1 di UKSW. Jadi sebenarnya saya magang di Sabda itu ketika saya masih mahasiswa S1 di Fakultas Bahasa dan Seni UKSW di Salatiga. Jadi eh, saya masuk magang di Sabda itu tahun 2004.
Dan kalau ini sekitar bulan September Oktober 20. Biasanya? Oh, 2 bulan. Oke. Iya. Waktu itu kamu magang, saya jadi ingat tuh 2000 sebelum pandemi itu ya berarti ya. Itu sebelum pandemi itu. Jadi emang waktu itu kita masih terima berapa magang dan kita baru akan mulai lagi. Kita udah mulai lagi tapi baru pandemi baru mulai 3 bulan yang lalu gitu ya. Ya. Nah, eh waktu kamu mulai magang di Sabda itu kan waktu itu kamu nggak sendiri aja nih, Gaby ya. Tadi Denny ya. Gimana ceritanya kok sampai akhirnya kamu bisa nggak sendirian aja, bisa rame-rame nih magangnya di Sabda, siapa aja dan rame-ramenya seberapa banyak orang? Ya, jadi betul ya. Saya saat itu magang nggak sendiri. Jadi kami, saya dengan 3 teman saya. Ya, jadi saya lalu ada Venda, ada Maya, ada Tika. Ya, jadi saya yang paling ganteng gitu ya. Jadi saya tahu sendiri. Ya, saya tahu sendiri dan kami saat itu udah mulai masuk masa praktek gitu ya, masa magang. Ya, jadi harus cari tempat magang nih, cari pengalaman, menerapkan yang sudah disabat selama perkuliahan sesungguhnya begitu ya. Ya, akhirnya dalam perjalanannya kami survei-survei gitu ya, survei tempat, mana aja ya yang bisa cukup di propose gitu ya untuk bisa magang gitu ya. Jadi sempat Semarang ya, itu dari Salatiga juga pas, terus juga sampai ke Solo juga gitu ya. Nah, di Solo itu juga karena kami tahu dari ada teman-teman kakak tingkat sebelumnya juga yang pernah Sabda juga gitu ya. Oh, oke. Kayaknya banyak juga gitu ya yang pernah magang di Sabda gitu ya. Jadi ya dari info itu akhirnya kami coba, oh boleh deh, boleh gitu ya, kita ke sana survei gitu ya, kenalan ya, mau magang selama 2 bulan. Info? Saya ingat banget itu ya, tapi berempat datang ke Solo gitu ya, buat Sabda dan juga ya begitu mungkin berbincang begitu ya untuk mengurus administrasinya gitu ya, untuk oke nih mulai vaksinnya kapan ya, Tihen? apa aja proyeknya. Ya dari situ akhirnya kami udah kayak oke kita putuskan di Solo aja CS dan di Solo segitu. Apa nih yang akhirnya membuat kamu, kan tadi ngomong ngobrol-ngobrol dan proses tanya-tanya. Akhirnya apa yang membuat kalian mantap dari proses perkenalan pertama, proses administrasinya? Aku ingat dulu kamu tesnya lama sekali itu kalian. Tes administrasinya itu ya. Nah akhirnya apa yang membuat kalian itu akhirnya memutuskan mantep, ya udah nih kita semua nih akan magang di Sabda. Mungkin saya nggak terlalu ingat secara spesifik gitu ya, tapi mungkin dari pengalaman orang lain begitu ya, kakak kita mereka pelayanan dan magang Sabda itu juga membuat kami merasa pengen gitu loh, karena ada hal-hal yang sangat baik yang mereka dapatkan dan ingin kami pelajarin juga ketika Sabda begitu. Jadi itu yang membuat kami often ini lebih clear begitu ya. Ada proses-proses yang harus dijalani. Seperti mungkin ketika orang-orang mau melamar kerja kan juga pasti ada tesnya, ada wawancaranya begitu ya. Dan saya pikir juga, oh ini adalah bagian yang sangat baik gitu ya untuk dilewati ketika masih kerja. Jadi ini ya, jadi sudah puji Tuhan kalian putuskan ya dalam pasti dengan doa juga ya. Nah sekarang mulai nih masuk dalam magang Sabda nih ya, gitu ya. Nah bagaimana pengalamanmu ya ketika beradaptasi, sesuai nggak sih dengan waktu pertama kamu mau tertarik datang, setelah itu beradaptasi mulai beneran terjun dalam pekerjaan dan pelayanan di Sabda, apa tantangannya nih bagi kamu? Ya kalau adaptasi, saya kalau dari saya sendiri ya saudara saya sendiri, istilahnya orang bilang nggak pakai lama. Oh aktif. Dan aku pikir juga itu tergantung setiap orang ya, punya adaptasinya masing-masing begitu ya, atau apa sendiri itu khas nggak pakai lama itu tadi ya. Jadi bisa menyesuaikan dengan kondisi kerja, terus juga mungkin juga karena kita kan
di Sabda itu tidak hanya sekedar bekerja ya, tapi kita juga didorong untuk melayani gitu ya, melayani Tuhan. Jadi orientasi kita itu bukan pada pada dunia, pada manusia, tapi bagaimana kita punya orientasi itu kepada Tuhan, apa yang kita lakukan ini Tuhan. Eh, ya itu yang saya bikin mindset yang saya settle gitu ya, saya juga dalam proses adaptasi itu lebih mudah. Terus juga mungkin kalau tantangan adaptasinya bisa aja kali ya, ada mungkin di lingkungan, kalau lingkungan baru kan namanya juga kita belum kenal ya, jadi kalau belum dijelajahi atau apa kan juga kita nggak akan tahu gitu ya. Terus juga em, yang menjadi tantangan juga mungkin kalau saya itu hafalin nama rekan-rekan gitu ya, jadi sempat butuh waktu. Betul, butuh waktu gitu ya, hafalin mukanya, hafalin namanya gitu ya. Itu sih. Dan kalau lingkungan kerjanya ya saya bersyukur ya tetap beradaptasi dengan baik, bisa menyesuaikan diri, terus juga dengan cara kerjanya juga ya di Sabda ini juga itu suatu proses pembentukan juga sih bagi mahasiswa untuk belajar matkal. Ya, oke. Nah, tadi sudah dengar beberapa sharing dari Gaby ya, teman-teman Sabda yang sudah gabung pada siang hari ini. Silahkan nih kalau ada pertanyaan, ada tanggapan, dukungan, semangat lagi buat Gaby gitu ya. Silahkan nanti boleh dituliskan, nanti saya akan bacakan supaya nanti bisa ditanggapin oleh Gaby. Nah, Gap sekarang ya. Kamu tadi udah adaptasi dan kamu bisa menikmati begitu banyak hal baru ya dalam apa hidupmu selama magang di Sabda, walaupun singkat ya 2 bulan aja gitu. Kamu ingat gak tugas-tugas apa aja sih yang pernah kamu kerjakan di Sabda gitu ya? Apakah semuanya melulu tentang bahasa Inggris karena kamu dari jurusan itu kan Inggris? Uh, Sekalian borongan nih nanya ya. Dari semua tugas itu mana yang paling kamu suka dan mana yang paling sulit? Kenapa nih? Oke, ya kalau tugas sebenarnya di Sabda itu banyak hal ya yang bisa dikerjakan. Jadi dibilang bosenin nggak sih kerjanya? Enggak, menurutku enggak. Karena macam-macam. Jadi ya juga disesuaikan kali ya dengan mahasiswa dari program mana aja gitu ya. Nah, karena kebetulan aku satu dari sastra Inggris, ya jadi kami banyak belajar tentang penerjemahan gitu ya. Jadi kayak terjemahin artikel, terus juga ada my subtitle juga. Kayak kalau di bagi rekaman suara, ya sama suara ini juga project home kalau nggak salah apa ya, mungkin kasih link ya di PDF of itu. Terus kita juga nggak cuma nerjemahin tapi juga belajar untuk menulis, misalnya menulis blog, presentasi, media begitu ya. Banyak sekali pokoknya, jadi banyak sekali. Dan mungkin yang paling apa ya, bisa dibilang seru itu menurut aku ya komik ya. Jadi karena kita kerjanya sambil apa ya, sambil lihat gambar gitu ya. Jadi sambil dibaca gambar sambil ya sambil menceritakan, jadi sambil dikasih linknya dan lain sebagainya. Itu menurutku hal yang tidak membosankan gitu ya. Terus juga ya mungkin kalau yang jadi tantangan dari apa ya, kerjaan itu mungkin kayak tadi ya sama suara, di makanya paling ya rekaman suara itu saya butuh ya keunikan, dia punya keunikannya sendiri gitu ya. Terus juga cara bekerja itu ya ada tingkat kesulitannya juga gitu. Jadi ya rasa ya dari situ lah yang paling menurut aku paling rasa gitu ya. Iya, wah banyak banget ya Gap ya. Ya, Kalau 2 bulan, iya kayak ingat sih kalau masih ngerjain apa gitu ya. Dan karena memang sekarang kita bisa menikmati hasilnya. Untuk komik itu kamu bisa lihat di komik.app ya. Karena kan nanti ada beberapa tugas-tugas teman-teman magang gitu yang sudah dapat dinikmati oleh masyarakat Indonesia gitu. Lalu juga artikel-artikel yang direkam dalam bentuk audio bisa didengar juga ini ya, mungkin di dalam situs-situs dari Yayasan Lembaga Sabda ya. Dan beberapa blog yang ditulis mereka teman-teman magang ada di blog.sabda.org. Terjemahan juga pasti ada di situs-situs pelayanan Sabda yang di sabda.org gitu. Gimana perasaan kamu nih gitu? Kamu tahu nih apa yang sudah kamu kerjakan bisa dinikmati oleh masyarakat Indonesia, bisa memperlengkapi mereka dalam pelayanan. Gimana gitu perasaanmu? iya, kalau pribadi ya pasti bersyukur ya, bersyukur maksudnya
Tuhan itu mau menjadikan kita alatnya gitu ya, alat misinya untuk kita mengerjakan apa sih yang Tuhan inginkan dalam kehidupan bagi orang-orang banyak ini. Bagaimana kita kasih mereka makan gitu ya, dalam artian kasih mereka bahan-bahan, resources ya, supaya mereka ini semakin bisa diperlengkapi gitu. Jadi saya melihat bahwa kesempatan magang ini di sisi lain gitu membuat saya lebih bersyukur gitu ya, melihat bagaimana Tuhan itu bekerja dalam setiap kehidupan baik petani sabda maupun juga melalui anak-anak magang yang mungkin orang bisa bilang itu mereka baru belajar gitu. Tapi ya juga Tuhan mau pakai ya. Jadi apapun yang kita kerjakan Tuhan mau pakai saatnya ya itu. Puji Tuhan Gap ya. Oke, nah ada nggak nih kejadian yang seru atau kejadian lucu banget yang pernah kamu alami selama magang? Iya. Kalau kejadian seru, mungkin sebelum gitu ya, saya ingat banget karena pas itu kami magang, istilahnya milestone-nya gitu ya, kami bersyukur bisa terlibat dalam Hut Sabda yang 25 nggak salah ya. Aku rasa itu menjadi sebuah milestone dalam perjalanan kami, saya sendiri juga ikut bisa terlibat dalam HUT-nya Sabda, bisa menikmati bagaimana Tuhan itu sudah bekerja sedemikian banyak begitu ya. Jadi kemarin kan di HUT Sabda itu banyak kan karya-karya yang ditampilkan gitu ya. Terus juga banyak sekali orang-orang yang datang ya, ada presentasi gitu ya. Nah itu hal yang paling saya ingat. Ya mungkin kalau di sisi lain gitu ya, ada hal yang seru, yang lucu ada sih. Jadi sebenarnya sebelum live ini saya kemarin sempat kontak dengan Senda, dengan Maya, dengan Nika gitu ya. Yang ini di update gitu. Kira-kira apa ya kita dulu hal-hal yang sering gitu ya. Apa sih yang kalian ingat gitu ya? Ya biasa kalau jadi tapi ingatin itu dan mereka pulang kerja ya ini ya check out kami dia cari makan malam ya, biasanya kami itu jalannya ke pasar Besukan ya kalau nggak salah ya. Jadi seperti itu dengan pasar itu ya kami cari makan gitu juga. Kadang kalau habis itu mungkin juga bawaannya capek gitu ya, jadi kayak mukanya itu masih merungut cemberut gitu ya. Tapi kalau udah dapat makan baru semuanya sumringah seneng gitu. Jadi itu hal yang paling aku ingat gitu ya dengan teman-teman magang kemarin. Jadi sempat ngechat sama mereka, tanya-tanya apa aja sih yang kita lewati, ingat-ingat lucu-lucu gitu. Waktu selesai magang nggak ada yang kurus nih? Tadi kayaknya ada Tena di sini. ada Senda. Ini Senda ingat dulu saya waktu ulang tahun yang ke-25, Senda jadi bagian tiup balon dengan saya. Oke. Iya nih. Oke. Nah, pelajaran apa nih yang kamu dapatkan selama magang dan kamu bawa pulang setelah selesai magang, baik itu skill maupun hal-hal rohani? Adakah yang membuat perubahan dalam hidupmu? Ya. Kalau pribadi ya merefleksikan dari magang gitu ya. Ya mungkin beda kali ya cara pandangnya mungkin setelah magang gitu ya, masih sebagai mahasiswa S1 juga bisa dibilang ya mungkin sebagai perjalanan untuk belajar gitu ya, belajar bagaimana menerapkan ilmu sastra Inggris yang sudah saya dapatkan gitu ya. Terus juga ya memang saya sempat mungkin saya juga orang yang suka pelayanan di gereja, jadi ketika melihat ada sabda juga kayak ada pelayanan yang nggak harus di gereja, maksudnya bentuknya bermacam-macam gitu. Terus juga ya, tapi kalau saya apalagi ya refleksikan sekarang ya, saya melihat bahwa ternyata ladangnya Tuhan itu luas banget, dan bagaimana Tuhan itu menggunakan salah satunya teknologi gitu ya untuk menjangkau banyak orang. Terus juga yang saya refleksikan
dari skill-skill ataupun spiritualitasnya, ya bagaimana mungkin dalam penerjemahan gitu ya, dan juga memperhatikan konteks, kan ini konteks pelayanan Kristen begitu ya. Jadi beda dengan ketika kita membaca teks-teks sastra pada umumnya, dengan juga kita membaca teks-teks ya mungkin teologi, Alkitab dan lain sebagainya gitu. Itu yang membuat saya menemukan ada perbedaan gitu. Terus juga hal yang paling saya sukai adalah ketika ini juga ya, sebelum kita mulai kerja biasanya ada doa bersama ya. Jadi itu juga menurutku sangat baik sekali untuk memupuk kerohanian setiap rekan-rekan Sabda begitu ya, supaya kita itu kerja juga nggak berpikir bahwa saya harus kejar target untuk saya, bukan untuk Tuhan gitu. Ya itu aku rasa itu sangat baik begitu ya. Banyak hal yang sebenarnya saya dapatkan, bahkan bisa terbawa sampai sekarang gitu ya, melihat karena saya sekarang studi teologi begitu. Jadi ada beberapa kayak saya sering juga menggunakan platform Sabda gitu ya, kalau eksegesis atau butuh komentari kadang saya juga buka di situ gitu ya. Terus juga sebelumnya juga Sabda sempat kasih pelatihan juga di Sahat ya, tahun 2021 ya. Wah, ya. Terlalu banyak hal yang Tuhan berikan ketika kamu melayani dan magang di Sabda. Teman-teman yang dulu seangkatan dengan Gaby juga magang di Sabda, bersyukur ya. Saya lihat perjalanan kalian juga Tuhan pakai dalam bidangnya masing-masing ya, terutama si Gaby. Nanti ada pertanyaan nih tentang Gaby, saya akan tanyakan. Oke ya. Oke Gaby, saya mau kasih pertanyaan dulu aja deh sebelum saya lanjutkan ke pertanyaan lain nih. Baca dari tanggapan teman-teman ini ya. Ini dari Niko Septian. Ini tahu ya, ini kayaknya kakak tingkatnya deh. Sekarang dia juga pelayanan di Sabda. Nah Gabriel sekarang kan juga pelayanan nih. Kalau iya, apa sih bedanya pelayanan di Sabda? Apa bedanya dengan pelayanan di Sabda dan saat magang? Gitu ya. Bedanya pelayananmu yang sekarang dengan pelayanan di Sabda ketika magang, ada bedanya nggak? Ya mungkin kalau dengan perspektif sekarang begitu ya. Ya kalau sekarang sih ada pelayanan, jadi karena saya mahasiswa tapi juga bisa kesempatan pelayanan gereja, tentu akan ada perbedaan gitu ya, karena kalau di gereja kita kirimnya jemaat gitu ya, kita dan untuk siapkan info khotbah ya, bahan apa itu siapkan ikut jemaat dan lain sebagainya gitu ya. Jadi kalau di Sabda ya ada keunikannya sih. Jadi menurut kita ya mungkin kita memang melayani secara tidak langsung orang ya, tapi kita menyediakan sepertinya gitu. Kita menyediakan apa sih yang dibutuhkan oleh gereja saat ini, apa yang dibutuhkan oleh hamba-hamba Tuhan untuk mereka mendukung pelayanannya. Jadi saya melihat Sabda juga banyak sekali kegiatan yang sangat menolong sebenarnya, dan banyak dipakai juga oleh orang-orang ya, termasuk ya beberapa rekan-rekan saya di sini juga ya itu sangat menolong sekali. Iya nih, pertanyaan berikutnya ada yang penasaran nih lihat nih. Apa yang membuat kakak, akhirnya ini pertanyaan dari Teresia Puspita Solidi Gloria, panjang ya namanya ya. Apa yang membuat kakak akhirnya memilih S2 teologi nih? Padahal kan tadi jurusannya di bahasa Inggris tuh ya. Kepo ya. Sebenarnya itu panggilan ya menurut aku, karena itu untuk menjadi hamba Tuhan itu panggilan. Dan kalau aku pribadi, panggilan itu sudah ada tidak lama begitu ya. Sejak kecil sudah ada panggilan untuk melayani Tuhan seluruh waktu. Dan memang ketika punya personalnya satu, saya terpikirkan sebenarnya untuk apa saya harus begitu aja ya. Tapi dari keluarga masyarakat atau kamu ambil belajar kuliah-kuliah umum ya, supaya menambah wawasan, pengalaman. Selain juga meneguhkan panggilan, benar nggak nih panggilan itu tetap ada nggak? Jangan sampai masih cedera sejak
kita mau menerima panggilan, di tengah jalan kita ikut mundur gitu. Jadi aku pikir perjalanan panggilan sih, dan ketika ada sabda menerima panggilan, sebenarnya itu hal yang membuat saya bersyukur karena bisa belajar untuk pelayanan. Oke. Ya puji Tuhan untuk panggilan yang tetap terpelihara dalam dirimu gitu ya, dan sukses terus dalam pendidikannya. Nanti mau langsung terjun pelayanan di gereja nih ya, mau jadi pendeta ya kamu ya. Ini kita doakan jadi pendeta generasi digital, itu penting itu. Oke ya nih. Apa masukanmu nih ya untuk Sabda sehubungan dengan pelayanan digital untuk generasi digital yang dilakukan Sabda saat ini, dan bagaimana kamu juga nanti bisa menghidupi, karena kan kamu juga akan melayani generasi digital nih, Gaby. Ya, kalau berbicara generasi digital, ya sebenarnya sekarang orang itu banyak terjangkau ya digital. Ya. Tapi lebih banyak lagi yang lihat adalah generasi-generasi muda begitu ya. Dan memang generasi-generasi muda ini sebenarnya cepat dipengaruhi oleh sesuatu gitu. Jadi saya pikir Sabda harus bisa punya pengaruh yang besar dan memang harus ada di dalam setiap pelayanan supaya itu bisa menjangkau ke setiap anak-anak muda gitu ya. Apalagi anak-anak muda ini sekarang makin kreatif, makin lincah begitu ya. Apalagi mereka itu punya rasa penasaran yang begitu tinggi. Jadi aku rasa ketika Sabda bisa memperkenalkan Allah dalam kehidupan anak-anak muda melalui digital, saya pikir itu akan sangat-sangat menolong begitu. Karena kan anak-anak muda itu sekarang mereka berusaha untuk mencari mencari dengan cari sendiri gitu ya. Nggak usah tanya hamba Tuhan deh, kita cari di internet aja. Apa sih kekristenan? Apa iman Kristen? Apa siapa Yesus itu gitu ya, apa juru selamat dan lain sebagainya gitu ya. Banyak anak-anak muda itu melontarkan pertanyaan-pertanyaan itu, dan ya aku pikir itu sangat menolong ketika Sabda bisa provide untuk generasi-generasi muda dan juga generasi digital secara luas begitu ya. Oh ya, benar banget tadi yang udah kamu sampaikan gitu ya. Jadi kami juga sangat berharap nih kamu bisa juga nanti menolong, apalagi sekarang udah zamannya AI. Udah nggak nanya Google lagi nanti ya. Wah, mereka lah. Jadi ya kamu harus lebih banyak lagi juga belajar mengembalakan selain jemaat dan mengembalakan generasi digital. Ini kamu juga generasi digital kan? Yeah. Jadi tahu banget pasti mereka. Ya, kami dukung doa ya. Kami sangat-sangat mendoakan kamu untuk pelayanan ke depannya. Oke, Gap, nih apa nih sekarang kamu boleh nih kasih pesan nih buat semua staf Sabda yang sekarang masih pelayanan dan melayani di Sabda. Kasih semangat. Aduh, yang pasti saya rindu ya. Jadi ya berharap bisa ya kalau ada waktu bisa ke Solo dan bisa singgah ke ini ya kantor Sabda ya. Karena juga gitu ya sama kantor Sabda begitu ya. Biasa kalau saat snack makan ya terus juga ya tentu juga selain itu bersyukur untuk rekan-rekan Sabda yang diberikan panggilan oleh Tuhan, dan itu yang juga harus dijaga ya, karena tidak semua orang bisa mengerjakan itu gitu ya. Seperti firman Tuhan bilang, pelayan memang banyak tapi pekerja sedikit gitu ya. Dan saya pikir itulah yang harus menjadi semangat kita untuk kita bisa melihat seperti Yesus melihat what Jesus sees gitu ya. Apa yang sedang dibutuhkan oleh dunia saat ini, dan kita harus sediakan supaya nama Tuhan dilihatkan. Amin. Thank you, Gap. Nah, sekarang kamu boleh kasih kesan dan pesan buat teman-teman Sabda yang sekarang sedang menyaksikan sharing kamu pada sore hari. Mungkin lagi ada yang sedang nyari-nyari memagang di mana, atau yang sedang bergumul dalam pelayanan. Mungkin satu kalimat pendek informasikan pada mereka. Ya, buat rekan-rekan semua yang lagi menyaksikan ini, ya kalau rekan-rekan rindu untuk melayani Tuhan, bahkan rekan-rekan punya kapasitas untuk belajar melalui teknologi, melalui bahasa dan lain sebagainya, apapun yang Tuhan berikan, ya Sabda menurut saya terbuka sekali dengan hal. Sabda mau menolong kita untuk diperlengkapi
tidak hanya dalam dunia pekerjaan kita, tapi juga bagaimana memupuk semangat spiritualitas kita kepada Tuhan. Amin, amin. Terima kasih Gaby, terima kasih banyak ya. Ya sekali lagi terima kasih untuk sharing yang sudah disampaikan oleh Gaby. Ya saya yakin dan kami semua yakin pasti jadi berkat bagi rekan-rekan yang lain. Ini tadi ada tanggapan dari Teresia Pusvita Solide Gloria yang tadi kamu jawab pertanyaannya. Wah keren kak ya. Plantingnya dan tujuannya sangat bagus tuh waktu kamu sharing tentang kamu dulu di S1 Inggris lalu S2-nya teologi. Lalu ada tanggapan juga dari Spiritual Journey Faith ya. Dia berkata sharingnya Kak Gabriel siang hari ini sangat-sangat memberkati. Gimana? Sekali lagi ya terima kasih banyak ya Devi ya. Kamu ya jangan berhenti untuk sharing mewartakan tentang kebaikan Tuhan lewat semua platform-platform digital yang ada ya. Sehingga kamu nanti betul-betul Tuhan pakai untuk menggarami dunia terutama dunia digital ini. Amin. Oke, kita mau tutup dalam doa ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus adalah Bapa yang Maha Kasih, kami sungguh bersyukur kepada Engkau ya Tuhan karena pertolongan-Mu bisa mendengar banyak sharing yang luar biasa dari Gaby, pengalaman yang sudah Tuhan berikan, cerita yang boleh Engkau berikan dalam hidup dia Tuhan, sehingga bisa menjadi berkat bagi banyak orang karena Engkau Tuhan memakai dia untuk pekerjaan-Mu ketika melakukan sabda, bahkan Tuhan dalam panggilannya saat ini untuk menjadi hamba-Mu. Terima kasih sekali lagi Engkau memberkati Gaby dalam rencana penulisan tesisnya untuk penelitiannya sehingga dia dapat berhasil Tuhan dan Engkau pakai lebih luar biasa lagi dalam pelayanan di gereja maupun pelayanan kepada generasi digital. Sekali lagi terima kasih. Kami berdoa untuk setiap peserta yang sudah rekan-rekannya sudah join juga pada siang hari ini, tolong mereka Tuhan Kau terus menetapkan panggilan-Mu di dalam hidup mereka melalui setiap bidang yang boleh Engkau percayakan dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amen. Sekali lagi, terima kasih Gaby, terima kasih buat rekan-rekan teman Sabda di rumahnya sudah ikutan ya. Sampai ketemu lagi dalam program-program Instagram Live dari Salam Bahagia Sabda. Tuhan Yesus memberkati, salam IT Forgana. Tuhan memberkati teman-teman Sabda, terima kasih banyak. Thank you.